Kita anak-anak otomotif ya, gue duit sih banyak, waktu nggak ada. Misalnya perbandingannya 8 custom, 1 atau 2 gue selipin Vespa. Karena ya buat nyeneng-nyenengin aja biar nggak lupa gitu ngerakit Vespa. Semua brand keluar kayak Triumph, Benda, semua itu akan keluar dengan bentuk retro klasik, tapi teknologi modern. Sebenarnya kelebihan motor listrik juga ada lagi, Run. Kalau pulang nggak ketahuan. Jadi kalau lo pulang malam, aman. Hai friends, ketemu lagi dengan kita nih, Auto Gadget Channel, channel yang suka ngobrol-ngobrol ringan soal otomotif dan gadget. Kali ini kita lagi mau berkunjung ke bengkel salah satu teman kita, bengkel Primo 116 Garage, yang punya tuh namanya Om Acong, nama lengkapnya Norman Pulungan. Jadi kita lagi mau gerbek bengkelnya dia kayak apa, ngobrol-ngobrol dikit tentang gimana tren-tren custom motor di tahun 2023 ini. Oke, yuk kita ketemu sama ownernya, Om Acong. Sip. Hai friends, kali ini kita lagi berkunjung ke salah satu custom bike builder, yaitu Om Acong ya, Om Acong Norman Pulungan dari Primo 116 Garage. Jadi kita lagi ada di bengkelnya Om Acong, panggilan akrabnya. Om Acong ini sebenarnya gue kenal Om Acong ini udah cukup lama ya, bahkan terlalu lama. Lama sekali lama ya. sekali kayaknya. Jadi ya udah bisa dibilang ya salah satu brother gue lah gitu. Jadi mungkin kita pengen tahu nih dari dunia custom bike itu seluk-beluknya seperti apa. Tapi sebenarnya kita sapa dulu Om Acong. Halo Om Acong. Halo Om Arun. Baik. Lama nggak kita ketemu ya? Hai friends. 3 hari lalu kan? Oh gitu. Udah lama tuh ya? 3 hari lalu. Oke. Jadi sebelum mungkin Om, gue manggilnya Om Acong aja ya. Oke. Om Acong, mungkin bisa diceritain gitu awal-awalnya terjun ke custom bike ini, gitu, custom bike builder lah. Oke. Itu gimana Om? Oke, sebenarnya gini sih, seiring kendaraan ini sekarang jadi Om Arun dipakai sama semua orang, udah mulai butuh kendaraan, personal juga orang butuh kendaraan. Pilihannya saat itu ada motor, ada mobil. Yui. Nah, menurut gue sih dua-duanya asik ya, karena memang kita juga coba ikut main di mobil sama motor. Kayak yang kita lakuin dulu tuh, zaman dulu. Nah, tapi seiring waktu juga akhirnya orang butuh yang lebih praktis. Lebih praktis, lebih simpel, lebih murah, lebih gampang. Itu akhirnya sesuai sama kondisi jalan di ibu kota, karena kita Jakarta atau kota satelit, paling enak adalah motor. Nah, awalnya sih mungkin gue hanya pengguna ya. Kayak waktu itu kita main dulu tuh kan, kita coba-coba beli itu ya. Jadi gue coba beli motor sama Om Harun dulu, Vespa tua yang mogokan mulu. Nah, dari situ kita mulai tuh. Dan akhirnya kita mulai ngoprek-ngoprek kan, Run? Seperti kita tahu tuh, dulu kan kita bongkar ngoprek-ngoprek sendiri karena nggak ada bengkel yang mau ngerjain. Nah, terus abis dari kita mulai main Vespa tua, restorasi segala macem, akhirnya kita familiar lah. Gue familiar sama yang namanya tools, alat-alat, mulai dari bor, ini, kunci-kunci, dan lain-lain. Dan kita mulai tahu bahwa motor kalau rusak itu bisa dibenerin atau bisa diganti partnya. Tapi seiring waktu akhirnya kita mulai juga coba ke motor baru. Nah, motor baru ini begitu kita pakai pasti kan kita ingin personalisasi. Gue pengen bannya kayak begini, gue pengen joknya kayak gitu, gue pengen warnanya kayak gini. Akhirnya mulai kita secara nggak langsung kita custom atau modif lah istilahnya zaman dulu. Dari sisi modif terus akhirnya menarik juga kalau diterusin. Akhirnya gue berhenti kerja, gue bikin bengkel sendiri di tahun 2010. Gue kasih nama Primo ini karena gue rasa dunia motor ini akan berkembang. Dan lagi gue pengen saat itu mulai jadi business owner dari bisnis yang gue punya sendiri, yaitu hal yang gue suka, mulai dari ngoprek-ngoprek, custom workshop, atau misalnya dulu restore.
Jadi gue mulai dari restore sih Run, seingat lo kan, kita mulai restore motor tua, dari motor kecil sampai motor gede yang zaman dulu kita restore. Tapi tertarik mulai dari 2015, gue lihat dunia ini makin seksi sih. Dunianya? Dunia motor maksudnya. Dunia motor, oke. Kalau dunianya sih makin mantep sih. Cuman dunia motornya makin seksi, apalagi khususnya custom. Di mana orang bebas berekspresi, mau begini, mau bannya begitu, mau lampunya begini, mau tangkinya begitu. Gua rasa kayaknya buat sebagian orang ya, itu menarik. Nah, khususnya buat gue adalah gue bisa seperti kayak tukang lukis gitu, Run. Dia gambar. Artis. Mau diwarnain biru-biru, kuning, stangnya mau pendek, mau begini, mau begitu. Wah, asik nih kayaknya nih. Mulai gue terjun. Mulai kita terjun itu dengan cara otodidak. Untungnya didukung sama tim yang udah ada dari dulu, dari 2010. Jadi 5 tahun gue coba nge-restore, 2015-16 gue coba untuk custom, dan jalan sampai sekarang. Begitu kurang lebih. Kan Bapak klien saya juga bukan? Jadi selain gue juga temennya Om Acong ini, tapi gue juga klien tetapnya dia. Gue paksa. Dan dulu itu, tadi udah disebutin sebetulnya, jadi Om Acong ini bisa dibilang pemain skuter klasik ya, mau itu Vespa atau Lambretta, dan kebetulan dia namanya cukup dikenal lah di komunitas Vespa sama Lambretta, khususnya yang klasik. Di awalnya tadi udah dijelasin, sebetulnya awalnya itu merestore dan juga agak sedikit mengcustom juga dari Vespa sama Lambretta. Dan berangkat ke sini si Om Acong ini mulai terjun ke dunia bukan skuter tapi lebih ke motorcycle ya, motorbike gitu. Motorbike. Bisa dilihat di belakang ini hasil karyanya Om Acong ini gitu. Gue boleh promo channel gue nggak? Silakan. Boleh. Gue juga punya channel namanya Primo 116 Garage. Nah, jadi Hi Friends harus like, comment, share, subscribe. OG Friends. Oh, OG Friends. Mau transfer gue juga boleh loh. Nanti gue kasih rekeningnya baru. Jadi Terus? Om Acong ini juga punya YouTube channel Primo 116 Garage. Jadi ini juga salah satu upaya untuk kita untuk melestarikan dunia custom ya, custom motor. Yeah. Terus kalau gue boleh tahu Om, yang sekarang kan pemainnya udah di custom bike ya. Rata-rata itu mereka arahannya kebanyakan kemana nih? Cafe racer, atau scrambler, ataupun bobber. Kita lihat juga sini ada chopper di belakang. Yeah. Itu rata-rata yang datang ke Om Acong nih biasanya minta apa sih mereka? Nah, dari arah modifikasi itu. Kebetulan sih kalau kita biasanya user itu akan melihat bengkel yang mengerjakan apa yang dia mau. Dan seiring request dari mereka sendiri, mereka akan pilih tuh bengkel-bengkelnya turun. Nah, kebenaran kalau gue sih lumayan punya satu pegangan yang menurut gue tren ini kepegang terus sih, long lasting, klasik. Nah, dari klasik tren atau bentuk yang klasik ini, gue lebih main atau lebih pilih itu ke chopper, bobber, ya mungkin ada board track atau tracker ya. Kalau cafe racer gue belum coba main banget karena ini genrenya menurut gue agak berbeda. Jadi akhirnya pilihan dari customer sendiri, mereka lebih ke gue ambilnya bobber klasik, chopper klasik, atau yaitu tracker. Mulai dari street tracker, flat tracker, sampai board tracker. Nah, mereka mulai milih ke gue. Tapi yang gue jaga sih tren itu, walaupun mungkin ada request lain, misalnya gue mau kayak gini bisa nggak? Mungkin coba kita jawab. Nah, tren klasik ini menurut gue sih masih panjang nih Om Harun. Karena motor-motor contoh kayak yang di belakang gue nih, bobber sama basic dari, kebetulan nih di belakang mereknya ada Benelli, Kiwi, ada Harley juga. Itu kadang-kadang motor baru, Run, malah dituain loh. Oh gitu ya? Jadi forknya, klasik gitu ya? iya, forknya pakai Springer lagi. Jadi padahal dia udah pakai teleskopik, yang musiknya lebih maju, mundur lagi, copot. Springer lagi. Gue sih senang, selain keren juga itu ada perintah. Tergantung perintah berarti. Tergantung ya? perintah. Kalau ada perintah mantap. Oke. Gitu. Nah, gue sendiri karena gue lebih cenderung ke arah klasik-klasikan. Gue sempat order ke Om Acong ini menggabungkan fitur modern sama style klasik. Nah, kayak gitu itu. Modern retro lah istilahnya. Nah, jadi gue nggak mau repot motor yang tua, yang
ya perlu banyak perawatan di mesin. Udah tua umur. Ya, gitu. Perlu banyak perawatan ya Om ya. Bener. Perawatan. Nah itu digabungkan dengan jadi jeroannya tuh muda, yang minim perawatan sama tampang yang bener-bener klasik. Jadi yang mau gue sampai di sini ke Om Acong ini bahwa kalau dunia custom tuh no limit gitu. No limit tuh maksudnya tergantung imajinasi lo seperti apa dan juga personality lo, kepribadian lo. Kayak gue pernah order ke Om Acong ini untuk ngerjain Vespa klasik, ya, Vespa Sprint ya. Sprint, tapi gue coba kawinin dengan Matic. Itu mungkin ada di YouTube channelnya Om Acong di Primo. Jadi banyak orang-orang yang di luar sana tuh, gue nggak tahu berapa banyak, cuman yang pengen kepraktisan sama menunjukkan personalitinya dia, plus juga dari sisi tampang klasiknya. Jadi kalau kita lihat di sini rata-rata emang kliennya Om Acong sekarang ini bisa dilihat bukan yang motorsport yang balap-balap gitu, tapi emang ke klasik-klasikan ya Om Acong ya. Gitu. Kadang-kadang motor balap kita klasikin juga, Run. Buset. Oke, itu cakep sih. Jadi bobber ambil mesinnya doang. Ambil mesinnya doang? Iya. Kurang aja. Nah. Iya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau dari proporsional itu mayoritas kebanyakan bobber sama ini ya, chopper ya? Yang pilih ke gue so far sih bobber sama chopper modern retro atau modern klasik sih. Karena model itu kan long lasting menurut kita kan. Jadi mau tren tahun berapa aja itu masih berlaku. Paling dia punya touch itu bentuk klasik, tapi misalnya gadget-gadgetnya modern, Run. Jadi lampu LED yang kecil-kecil, belakang kecil, ini speedometer digital, terus ada soket buat ngecas, terus ada GPS, ada macam-macam deh. Terus juga mereka nyematin teknologi yang baru ya. Misalnya kayak ada buat pengukur angin aja di pentil. Itu ditaruh dan lu bisa pantau itu terus-terusan selama motor dipakai. Tapi tampilan klasik. Lo terima order ini juga nggak sih, motor adventure gitu? Dulu sih terima ya, tapi mas gue kalau arah genrenya trail klasik atau adventure motor dua alam klasik, kita terima sih. Kalau yang modern banget mungkin belum pernah ada yang order juga, jadi belum ada tantangan itu belum so far. Belum. Kita balikin ke tua, lucu emang kadang-kadang. Kalaupun motor yang sport ya, itu juga arahannya ke klasik kayak motor balap tahun 60-an. Naked tahun 60-70 sih, trennya 60-70, 80 sih baru menyentuh angka 80 ya. 80 mungkin kita bisa lihat Bosozoku. Waduh. Cuman belum ke Bosozoku belum. Kalau dari lo sendiri nih, kan lo sekarang banyak mainin yang motor custom ya. Kalau untuk ngerjain Vespa lagi sama Lambretta lagi, lo masih terima tuh? Sebenarnya terima ya, karena kita masih seneng ya untuk ngerjain Vespa ya. Cuman mungkin dari kuantitinya, Run. Misalnya perbandingannya 8 custom, 1 atau 2 gue selipin Vespa. Karena ya buat nyenengin aja biar nggak lupa gitu ngerakit Vespa. Nggak lupa asal ya? Ya, biar nggak lupa. Sama kali aja dia mau jual gitu. Kalau harga masuk kan lumayan. Miring. Tuh, normalnya sih begitu. Oke. Nah tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol mayoritas kliennya Om Acong nih bobber, chopper, tracker. Tracker ada board tracker, ada flat tracker. Kalau ngeliat sekarang mumpung masih awal 2023 nih, kira-kira trennya apa nih Om? Kalau menurut gue sih tren ini bisa dibuktikan dengan hasil produk yang nongol produk baru. Itu tetap retro sih, Run. Semua brand keluar kayak Triumph, Benda, semua itu akan keluar dengan bentuk retro klasik, tapi teknologi modern. Dalam hal misalnya injeksi, belakangnya dia udah pakai macam-macam tuh, shock breaker yang begini begitu, udah pakai digital di sana sini, sensor segala macam pakai. Tapi bentuknya biasanya klasik, Royal Enfield, dan itu masih buat market Indonesia menurut gue masih laku banget dijual. Kita ngomongin banyak tentang custom yang motor yang ini motor laki ya. Skuter juga skuter klasik. Tapi Om Acong ini juga terima custom untuk motor matic. Ya contohnya gue lah gitu. Motor dia. Motor matic gitu ya. Jadi bisa dibilang nih open untuk semuanya ya Om ya. Namanya workshop custom kita akan coba jawab sih. Apalagi memang kalau kita suka
ngerjainnya pasti ya nggak berasa kerja gitu Run. Kadang-kadang lupa waktu. Jadi selama modelnya bentuknya custom, hal baru tentu kita coba. Seperti permintaan Anda sendiri, mesin injeksi dipasang di bebek tahun 70, ya kita coba jawab. Vespa pakai mesin apa, kita coba jawab. Mungkin ada satu hal yang buat lo menantang nih. Udah ada yang pesan listrik-listrikan nggak? Udah, kebenaran udah. Nah, cakep nih. Tapi itu belum major, maksudnya gini. Jadi kayak kemarin cuma ngambil dinamo dari motor mereknya Zero. Zero tipenya FX, itu trail dipasang di motor tracker basicnya dari Honda Astrea Grand. Cuman dipasang dinamo sama baterai sama controller. Tapi bentuknya masih Astrea Grand. Ambil itunya dari Zero FX. Kan jadi dunia custom itu no limit. Betul. Even pakai listrik-listrikan pun kita bisa cangkokin ya. Betul. Cangkokin ke tampang yang tua ataupun klasik gitu. Jadi Betul. Om Acon juga terima kayak gituan juga ya. Terima. Kayaknya next project itu kali Om. Nah, cocok. Gitu ya. Oke. Mulai kita buka ini apa sistem tabungan apa gimana gitu? Boleh, Oh, bisa? boleh. Join. Oke. Boleh. Join account. Kali ada yang mau nambahin. Nah, karena kan kedepannya kayaknya energi listrik lebih di ini ya. Memang tren listrik lagi naik sih, Run. Semua sih, mulai dari Vespa ya lo lihat ya, udah banyak yang pakai. Motor bebek juga banyak yang pakai, motor trail juga pakai, semua pakai. Mobil juga pakai. Karena memang setelah gue nyoba-nyoba motor listrik ya, yang kayak kemarin dikerjain sama yang dititipin di gue tuh kan kemarin juga ada Zero XR. Itu lu nggak ada getaran, Run. Motor nggak vibra, nggak ada panas, kenceng. Nggak beli bensin, cuman ngecas. Jadi bener-bener enak deh pakainya sih. Iya, Cuman esensi motor harus mungkin bergeser ya. itu. Kalau dulu ada falsafah anak-anak motor custom itu loud pipe save lives. Di situ jelas totally nggak ada suaranya. Nah, ini yang jadi problem gitu. Anak-anak konvensional gitu kan. Ngerasanya kalau yang nggak ada getarannya, terus nggak ada suaranya, bilang tadi itu loud pipes. Itu Save bukan life. motor gitu kan. Tapi apakah itu bisa menjawab nantinya ke depannya buat anak-anak yang konvensional ini juga beralih ikut arus nih ke listrik-listrik yang notabene nggak ada suaranya, terus juga kesan berkendaranya pasti beda kan. Esensinya nggak dapet gitu. Kira-kira bisa kejawab nggak tuh menurut lo? Kalau menurut gue sih gampang sih, Run. Pasti ada yang terinfluence sama ini, biasanya anak-anak kekinian. Tapi ada juga yang tetap old fashion. Jadi mereka mungkin probabilitasnya kalau menurut gue sih, tapi ini tebak-tebakan gue aja berdasarkan teman-teman ya, yang akan pakai bentuk bobber dengan listrik atau gaya motor custom, gue bilang sih mungkin lebih dari 50%. Sisanya baru yang old fashion, yang konvensional, mesin motor bakar, mau itu karbu atau injeksi, tapi dia masih punya esensi knalpot, panas, getar, vibra, pom bensin. Karena mungkin mereka senengnya ngebahas, oh bensin gue kenapa boros ya gini-gini. Jadi akhirnya mereka masih seneng sama treatment-treatment yang lama gitu. Tapi yang nggak mau repot, hanya mau body, ya itu tadi. Beberapa juga kita udah mulai ngobrol sama teman-teman untuk develop bentuk-bentuk motor ini. Klasik tapi listrik. Iya, klasik, custom, skuter dengan jantung listrik. Itu mantep tuh. Mantap. Jadi mengurangi polusi juga gitu. Betul. Sebenarnya kelebihan motor listrik juga ada lagi, Run. Apaan tuh? Kalau pulang nggak ketahuan. Jadi Dari kalau lo mode pulang senyap. malam, Oh iya. aman. Nggak diomelin tangga juga. Diomelin bini juga ya. Bini kalau Pulang bisa udah malam tidur. gitu ya. Iya, jadi kan senyap. Senyap, mode senyap. Itu bagus tuh, sisi bagus juga. Ide yang bagus juga tuh. Nah. Oke, mungkin bakal gue terapin di next project gue sama Om Acong. Ya, nanti ya kalau misalnya ada waktu Oh, siap. yang lebih panjang, Siap. Ada waktu. ada Oh, waktu siap. lebih panjang, gue mau bikin next project sama Om Acong ini juga Siap. sesuatu yang berhubungan dengan elektrik. Bisa. Terus Mantep. satu lagi nih, lo panjang nggak nih? Apanya? Masih bisa ngobrol? Apanya yang panjang? Ngobrol ya? Oh, ngobrol. Sedang lah. Ada ini lagi nggak? Perintah lagi nggak? Perintah enggak sih, cuman waktunya jamnya bentar lagi masuk jam ngopi aja. Oh, biar oke. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ada satu hal yang gue tanya. Gue kenal lo udah lama. Lo selain pemain Vespa, Lambretta, dan motor klasik-klasikan, itu juga gue tau lo entusias otomotif ya, mobil gitu. Contohnya ini, ada Moon Ice. Ya. Nah, lo bakal expand ke situ nggak? Custom mobil.
Sebenarnya sih kepengen sih, cuman mungkin belum ada waktu. Tadi waktu Waktunya belum. bukan perintah ya? Belum. Oke. Kalau kata anak-anak otomotif ya, gua duit sih banyak, Oke. waktu nggak ada. Oh, bener-bener. Ya, Gue setuju banget. duit banyak, Duit banyak. duit banyak, waktu kadang-kadang nggak ada. Oke, jadi tergantung perintah berarti ya, tergantung waktu juga. Perintah, waktu, kemungkinan semua. bisa expand ke custom mobil. Pengen sih, tapi tetap genrenya 60-70. Jadi kayak misalnya gue sebenarnya kalau lo tanya kayak gini, gue kepengen banget ngerubah. Itu basic Corolla tahun 73 KE 20. Pengen banget. Pakai listrik. Listrik. Terus atau misalnya kita rubah juga, misalnya gue juga suka Gallon. Terus atau misalnya Jeep tua, ya kayak gitu-gitulah. Dibikin hot rod segala macam, cuman ya mungkin belum kesampaian. Wah, hot rod tapi listrik. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang ngasih order tadi, biar kita bisa berkarya gitu. Siap. Mm-mm. Oke, Om Acong. Sip. Thank you buat waktunya nih. Kita udah Siap. ngobrol-ngobrol soal dunia custom, mau itu custom bike. Mm. Ujung-ujungnya kita juga ngomongin custom mobil juga. Mm. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan order makin banyak ya Om ya. Amin. Order Jadi makin jangan lupa banyak. subscribe. Jangan lupa, thank you udah nonton video ini Mm-mm. sampai habis. Jangan lupa like, komen, Share. dan subscribe. Dua-duanya loh. Jadi Dua-duanya. Auto Gadget, gue juga. Ya, ada Auto Gadget, ada juga dari Primo 116 116 Garage. Garage. Oke, sampai ketemu di video kita berikutnya. Dah. Salut. Oh salut ya? Oh, gue salut. Oh, salut. Kalau udah, nggak apa-apa. Oke. Oke. Dah. Salut. Salut.